Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore kawan semuanya. Kali ini saya ada kasus reproduksi kawan. Ini saya ada di Prambanan, Sleman, Yogyakarta. Mari kita periksa apa yang terjadi dengan sapi ini. Kok tidak bunting-bunting? Sapi ini sudah kawin lebih dari 5 kali. Banyak faktor yang menentukan keberhasilan inseminasi atau kawin suntik. Jadi kita lihat dulu di organ dalamnya kawan. Secara garis besar, faktor yang menentukan kebuntingan itu ada 3. Yang pertama adalah personal atau orangnya, yang kedua adalah faktor manajemen atau nutrisi dan lain-lain, dan yang ketiga adalah faktor penyakit. Ketiga faktor itu bisa saling mendukung atau saling bergabung menjadi satu yang menjadikan sapi tidak bunting, atau bisa berdiri sendiri. Pada faktor manusia itu ditentukan oleh pemiliknya atau bisa juga oleh petugasnya. Kemudian pada faktor nutrisi banyak menentukan adalah faktor untuk pakan, juga faktor manajemen kandang, juga faktor pemeliharaan. Sedangkan faktor penyakit, ada beberapa penyakit yang bisa menyebabkan terjadinya kegagalan buntingan. Pada pemeriksaan kali ini saya urutkan dari depan, bahwa mulai dari serviknya. Serviks itu adalah yang memisahkan antara bagian luar dan bagian dalam kandungan. Jadi serviks ini mempunyai cincin-cincin yang dapat membuka atau menutup. Dia akan membuka pada saat birahi dan juga pada saat akan melahirkan, dan menutup pada saat tidak birahi dan pada saat dia pada kondisi bunting. Bagian serviks terlihat bahwa ada penebalan atau ada jaringan ikat atau ada indurasi di cincin yang pertama dan kedua. Hal ini tidak masalah karena alat masih bisa masuk ke cincin keempat atau ke dalam uterus. Pada kandungan disebut uterus. Uterus itu memiliki 2 bagian, yaitu bagian korpus atau bagian depan dan bagian kornu, yaitu kornu kanan dan kornu kiri. Pada bagian uterus ini terlihat ada penebalan, sedikit penebalan di bagian kornu bagian kanan. Tetapi menurut saya ini masih bisa tidak bermasalah dan masih bisa bunting. Di bagian kornu kanan maupun kiri terdapat namanya oviduct. Nah, oviduct ini merupakan saluran yang berkelok-kelok yang menghubungkan ke indung telur atau ke ovarium. Kemudian kita lihat ovarium di bagian kanan. Ukuran ovarium di bagian kanan panjang sekitar 3 cm, kemudian lebar sekitar 2 cm. Di sini terlihat adanya folikel graf yang siap untuk terjadi birahi. Jadi pada dasarnya sapi ini terjadi birahi, hanya saja peternak tidak mengetahui, dan ini dinamakan dengan silent heat atau birahi tenang. Ini masih terjadi siklus birahi meskipun birahinya tidak terlihat. Kemudian setelah kita lihat di ovarium bagian kiri, ukurannya lebih kecil dari bagian kanan dan masih teraba ada benjolan, juga ada bagian yang pernah terjadi siklus birahi. Jadi pada dasarnya ovarium kanan dan kiri adalah normal. Pada kondisi silent heat seperti ini, sebenarnya yang paling pokok adalah peternak harus mampu mengetahui kapan sapinya itu birahi. Ketidaktepatan saat eksekusi atau inseminasi atau kawin suntik, petugas yang memasukkan bibit ke dalam saluran reproduksi betina pada waktu yang tidak tepat
juga bisa menyebabkan ketidaksuksesan sapi menjadi bunting. Sehingga waktu yang tepat ini disesuaikan dengan pengamatan birahi yang tepat. Kondisi seperti ini peternak wajib untuk melihat bagian belakang atau bagian bokongnya, terutama di bagian alat reproduksinya. Untuk silent heat atau birahi tenang bisa diidentifikasi dengan beberapa perubahan yang ada. Yang pertama adalah bagian luar dari alat reproduksi akan bengkak atau membengkak dan berbeda dengan kondisi biasanya. Kalau kita lihat dengan palpasi atau diraba dengan tangan bagian belakang akan terasa lebih hangat daripada yang seharusnya. Kemudian bisa juga kita buka di bagian vulvanya atau di bagian vaginal, dinding bagian dalam akan terlihat merah. Pada kondisi silent heat ini kadang tidak disertai keluarnya pela-pelu atau leleran, atau hanya sedikit sekali keluar pela-pelu atau leleran. Setelah diketahui hal ini, segera dilakukan inseminasi dan tetap diamati pada hari berikutnya. Bila masih terjadi birahi atau tanda yang sama, dilakukan IB lagi, begitu seterusnya. Meskipun cukup sulit untuk menentukan akhir birahi, tetapi dengan cara ini mudah-mudahan berhasil. Dilihat di vulva atau vaginal, di vulva ini organ reproduksi sini membengkak. Kalau ini pasti tidak birahi. Kemudian diraba begini, di posisi merabanya begini, itu lebih hangat dari biasanya, hangat istilahnya. Kemudian kalau dibuka ini permukaannya, ini bagian dalamnya itu merah. Jadi itu biasanya kalau silent tidak ditandai adanya keluarnya pela-pelu atau leleran birahi. Jadi biasanya dengan tanda-tanda sebagian itu bisa dieksekusi di IB itu ya. Ada tanda yang luar yang bisa peternak mengerti, yaitu nafsu makan biasanya turun, kadang ngangkroki, biasanya begitu.